Hey guys, welcome back to my channel Esmo. Kali ini gue akan bahas tentang investasi gue di investasi kesehatan dan investasi keuangan ya guys. Mungkin investasi ini bukan buat kalian, bukan untuk mengedukasi, bukan untuk sekali lagi ya, bukan untuk mengedukasi, bukan untuk mengajak kalian untuk kayak gue, cuma gue ingin memotivasi diri gue sendiri. Jikalau kalian ingin mengikuti cara gue, itu boleh-boleh saja dan hak kalian untuk mengikuti hal itu. Tapi untuk gue jadi mentor atau jadi apapun itu bukan. Gue di sini hanya untuk memotivasi diri gue sendiri. Jadi pembahasan gue selalu tentang investasi sehat dan investasi ke depan, masa depan, keuangan ya guys. Dan gue udah berjalan 1 minggu kemarin, gue buat video rutinitas gue. Di video short gue olahraga, dan gue juga mengurangi makanan, minuman goreng-gorengan dan gula. Bukan berarti gak boleh guys, bukan berarti gak boleh kita memakan goreng-gorengan, bukan tidak boleh kita meminum yang ada gulanya, tapi kita harus tahu porsi kita segimana ya guys. Jangan kita memakan gorengan itu setiap hari, setiap detik, setiap jam, itu kan tidak baik. Kalau gue dulu itu makan gorengan banyak banget guys, banyak banget, sehari bisa 15.000, 20.000 itu beli gorengan. Itu makannya doang ya, belum ntar pulang kerja kayak gitu kan, itu gua makan gorengan. Nah terus yang kedua, minuman gula. Gua dulu kalau pulang kerja, mau tidur, itu gua minumnya es teh terus guys, karena gerah ya. Di tempat rantau gue ini gerah banget ya guys cuaca, jadi gue suka banget minum es teh, padahal itu jelek banget buat kesehatan kita. Dan keuangan, gue 3 tahun gak punya apa-apa, jadi gue berpikir gue gak mau hidup kayak gini-gini aja, jadi gue mau investasi dan ada celah investasi tersebut di aset yang sangat beresiko ya, cuma itu menurut gue beresiko tapi bisa untung-untungan gitu guys, kayak kripto. Gue juga masuk di kripto, cuma gak masuk ke akademi yang lagi viral, akademi kripto gue gak masuk karena gue ya miskin, gak punya uang untuk masuk ke akademi tersebut. Jadi gue ingin belajar sendiri, lihat chart sendiri, lihat candle sendiri, gimana kedepannya koin ini akan melaju dan perkembangan dunia seperti apa. Contohnya kayak kemarin perang Israel dan perang Iran yang bikin kripto itu terpuruk ya guys, tapi kata gue itu justru diskon ya guys, diskon bagi orang-orang yang punya duit. Jadi ketika market turun kita bisa beli di harga yang paling murah, itu kan diskon. Nah jadi gua udah mulai buat video, kalau gak salah 4 video, yang satunya gak ada, dan ini yang ke-5 apa ke-6 gua lupa karena gua seminggu kemarin gak buat karena si pagi ya, gua masih malu kalau buat konten ada kakak gua ya guys. Jadi gua buat konten di saat gua shift malam. Ini gua shift malam, gua pulang jam 5 subuh, gue tidur sampai jam 10, gue langsung nge-gym lagi, nge-gym pakai semen. Dan ya sekarang ini gue belum tidur dari jam 10 sampai jam 1, gue buat konten, buat video ini buat biar kalian nonton gimana perkembangan gue, gimana perkembangan wajah gue, karena gue gak makan goreng-gorengan, gue gak makan yang gula-gula gitu kan. Makan goreng-gorengan cuma hal tertentu, kayak misalkan gue makan ayam, itu kan goreng-gorengan yang menurut gue tuh gak apa-apa, masih batas wajar. Yang penting jangan setiap hari gorengan. Terus minuman ya kalau sehari sekali es teh lah boleh lah, tapi sedikit lah, jangan banyak-banyak gulanya gitu. Yang penting kalian jangan banyak gula, karena nasi juga ada gulanya. Dan ya gue mengabarkan kepada kalian, gue ini lagi flu, batuk ya, mungkin karena gue kecapean ya, selama seminggu gue kerja, gue gym pakai semen gitu kan ya, mungkin itu proses yang melelahkan, tapi itu bukan hal yang bikin gue nyerah. Gue akan tetap konsisten buat video dari hari ini sampai ke seminggu ke depan, dan kita lihat porto gue akan ada berapa. Dan sekarang porto gue tercatat ada 2.200.000 dan gue minus 600.000, tapi gue nggak bikin gue sedih, karena itu duit yang udah nggak dipakai gitu kan. Untuk makan sehari-hari ada, tabungan ada, cuma yang belum gue dana darurat. Gue lihat kemarin Timothy Ronald dan Kali Masada buat anak tangga gitu, anak tangga yang dimana itu untuk mencapai kebebasan finansial. Tapi yang tangga pertama kita harus punya uang tabungan dulu 10 juta. Dan gue
udah punya tabungan 1 juta ya guys, itu tabungan. Kalau yang 2 juta itu anggap gue uang gak dipakai, anggaplah itu uang hilang. Nah gue sekarang mulai lagi, gue udah nabung 1 juta rupiah, dan ya ntar kita lihat kedepannya bagaimana. Bulan ini gue udah menyisihkan 1 juta rupiah, dan hutang gue udah gak ada ya guys. Gue gak punya hutang, gak nyicil juga. Gue hidup di kontrakan, gue ngontrak bayar 200.000, dan ya menurut gue gaji 2.300.000 bayar 200.000 kontrak gitu kan, oke menurut gue. Jadi gue bisa menyisihkan buat makan dan buat nabung. Dan satu lagi gue lihat di YouTube Timothy gitu kan, YouTube Timothy, gue lihat di situ banyak yang komen katanya jangan all in. Ya benar, Timothy juga bilangin jangan all in. Setidaknya kita jangan dulu invest ke yang namanya Bitcoin. Kalau udah mencapai 100 juta ke atas boleh katanya. Cuma ya kalau kalian ngotot pengen Bitcoin ya terserah kalian gitu. Cuma kita lihat menurut Bang Timothy Ronald, jadi kita harus mempunyai uang dulu tabungan. Setelah itu kita mencari uang dana darurat, dan setelah itu bolehlah kita mencari aset yang agresif. Dan gua di sini belum mencari aset yang agresif karena gua belum punya dana darurat, belum punya tabungan. 2.200.000 itu gua uang yang kompensasi gitu guys dari perusahaan gua. Jadi gua anggap itu bukan uang gua tuh taruh aja di kripto, ya siapa tahu itu naik atau enggak ya gua gak masalah, itu uang kompensasi gua ya guys. Dan ya gua sekarang udah menyisihkan 1 juta rupiah untuk tabungan masa depan gua, dan setiap bulan ke bulannya gua akan compound terus uangnya sampai ke tahun depan Januari. Berarti sekarang bulan Juni gua udah 1 juta, Juli, Agustus, Maret, April, Mei, kok kayak gitu, Juni, Juli, Agustus, September, lupa bulan ya karena keseringan kuli gitu guys. Jadi Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan ke depan gue harus punya 8 juta rupiah tabungan gue. Dan ya itu menurut gue katanya tahun depan pengen 50 juta, ya gue berharapnya seperti itu. Dan gue pengen sekali 50 juta pertama di tahun depan, dan gak tahu kapan, yang penting tahun depan 50 juta. Dan gue akan nabung sesuai porsi yang gue bisa. Gue nabung 1 juta rupiah tiap bulan itu untuk dana tabungan. Nah nanti gue akan cari lagi, gue lemburan terus biar dapat dana darurat. Jadi total kalau bisa gue kerja terus 14 jam 7 hari, 14 jam sehari, 7 hari seminggu, berarti seminggu sehari 14 jam gue kerja. Gue cari lemburan terus karena gue gak punya penghasilan yang lain, cuma di PT. Gue ngarepin ya lemburan itu bisa kali 2 gaji gue 23, itu bisa kali 2 ya guys, kali 2 ya, bukan kali 2 ya, kali 1 ya, berarti dari 2 juta menjadi 4 juta gitu kan. Jadi 2 juta gue hidup, 2 juta gue tabung dan dana darurat. Gue gak punya motor, gue gak punya cicilan, gue gak punya rumah, gak punya KPR juga. Gue sewa, dan gue setidaknya masih bisa hidup sekarang, masih bisa survive gitu kan. Kalian boleh mencontoh gua akan mencoba untuk nanti kalau setelah gua udah mencapai 10 juta, gua akan lihatkan kepada kalian tabungan gua dan dana darurat, dan termasuk nanti gua akan masuk ke aset agresif seperti ya gua pengennya ke meme coin guys, karena menurut gua meme coin tuh sehari bisa 10%, 20%, 30% guys kenaikannya. Dan gua juga kalau udah punya dana darurat kan enak, kalau misalkan suatu asetnya turun 30%, 40%, gue punya gajian, gue tembak lagi dengan penurunan tersebut, semoga aja dapat kenaikan lagi dan bisa kembalikan modal tersebut ya guys. Jadi gue ingin masuk ke meme coin tuh ya, menurut gue percepatan naik turunnya cepet banget guys, 10-20% tuh cepet. Kalau misalkan kita punya uang 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, 5 juta, kalau 20% nya ya dapat 1 juta kan enak guys. 1 juta dalam waktu seminggu itu enak banget. Gak usah muluk-muluk, gue gak pengen 100%, gak pengen 1000%, gue seminggu bisa, atau 2 minggu, sebulan 20%, enak menurut gue guys. 5 juta kita punya asetnya, terus kenaikannya 20%, dapat 1 juta rupiah di sebulan tanpa kerja, itu di kripto. Dan ada lagi gue
eh nanti bulan Agustus kalau gak salah guys, gua mau buka usaha juga sama kayak kripto, cuma bukan kripto. Gua mau usahain, gua gak bakal ngajak orang dulu, gua pengen lihat dulu hasilnya. Kalau hasilnya gua baik, gua akan ngajak orang-orang terdekat gua ingin investasi tersebut bisa seperti kripto, dan emang sudah seperti kripto, cuma gua pengen apa ya namanya, ingin pengen berbagi pengalaman gua di aset tersebut. Dan ya, bulan Agustus gua tentu harus punya tabungan 3 juta rupiah tabungan. Setelah itu gua apa namanya terus mencari selama setahun ke depan, dan gua udah cari dari sekarang, dari kemarinnya lagi gua udah cari, dan gua udah menghasilkan usaha tersebut ya seperti kripto. Cuma kripto persenannya kecil guys, kalau menurut gua kecil. Gimana, kita kan belum tentu mengalami penurunannya, kenaikannya lama ya, itu menurut gua lama gitu guys. Kalau kita cuma 2 juta 3 juta, jadi mending sisihkan dulu ke usaha yang benar-benar menjanjikan gitu, menjanjikan buat gua. Dan gua pengen mendapatkan profit bulanan terlebih dahulu, biar apa, biar gua bisa survive hidupnya guys gitu. Dan ya, ini video ke-6 kalau gak salah, atau ke-5. Gua berterima kasih pada diri gua sendiri sudah memperlihatkan diri gua di hadapan kamera. Gua lebih bicara dengan lancar, dengan tenang, dan bicara dengan kalian dengan enjoy. Ya mungkin yang nonton kemarin cuma 20 orang, tapi gak apa-apa. Mungkin 20 orang itu bolak-balik 3 orang gitu guys, tapi gua gak masalah. Ini gua buat video bukan buat kalian, gua buat video buat diri gua sendiri. Dan jikalau kalian termotivasi dengan video gua sangat senang sekali. Dan yap, gua nggak mensponsori apapun, gua orang miskin, gua cuma orang yang ingin meningkatkan value hidup gua sendiri. Gua ingin meningkatkan otak gua, mindset gua terhadap uang. Gua juga ingin membagi uang tersebut kepada orang yang membutuhkan. Jadi target gue itu bebas finansial dan bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Itu aja guys. Dan ya, terima kasih, gue agak bakalan lama buat video ini. Sekali lagi gue ingatkan, kita itu hidup cuma sekali guys. Gue umur 22 tahun, hidup sekali. Gue gak bakal udah mati dari sini, hidup lagi gak bakal guys, kecuali ya di akhirat. Cuma kita di dunia itu sekali guys hidupnya. Jangan bahas akhirat dulu, kita bahas dunia. Dunia itu hidup cuma sekali, jadi gue pertaruhkan semua kemampuan gue. Gue kerja 14 jam 7 hari, gak ada libur. Untuk apa? Untuk masa depan gue gak mau malas-malasan. Target umur muda gue itu pengen kaya guys, jadi gue gak bakal sia-siain umur muda gue. Gue akan ambil resiko yang paling tinggi, mau bangkrut, mau kayak gimana pun, mau gue gak punya apa-apa, karena gue udah miskin, nothing tulus gitu. Gue mau gimana pun, gue keadaan kayak kemarin Iran contohnya sama Israel, itu kan kripto hancur, dan ya kripto gue hancur juga, ya gue gak masalah, gue bisa cari duit lagi karena gue belum punya tanggungan. Jadi gue akan terus kerja 14 jam satu hari, 7 hari gue tanpa libur. Dan semoga kalian ikuti cara gue, 7 hari tanpa libur, 14 jam sehari. Mungkin itu tidak membuat kalian jadi kaya, tapi membuat kalian jadi disiplin, membuat badan kalian adaptasi, jadi kalian tidak lemah, tidak cepat capek juga. Dan gue enak sekali gitu kan, badan gue udah mulai enak, udah mulai tenang pikiran gue karena gue nge-gym. Gue pikir nge-gym tuh capek, gue pikir push up, sit up kayak gitu tuh capek, ternyata udahnya kita stamina lebih enak, napas kita lebih lega, dan pikiran kita lebih jernih dengan olahraga guys, beneran sumpah. Dan jauhi goreng-gorengan. Kalau kita kebanyakan makan goreng-gorengan tuh kepala tuh pusing guys, udah pusing, banyak utang, mumet gitu kan. Jadi gue fokuskan di video tentang channel gue itu investasi kesehatan dan investasi masa depan gue. Jikalau kalian menonton video ini, kalian semangat, kalian
termotivasi, gue senang. Tapi kalau kalian gak termotivasi, mau maki-maki gue, mau bilang gue sok-sokan, mau bilang gue apa, gue gak peduli, karena ini bukan buat kalian, gue buat diri gue sendiri, karena gue pengen speak up kepada kalian perubahan gue di tahun 2022. Gue gak punya apa-apa, gue kerja di rantau. 2023 gue gak punya apa-apa, kerja di rantau. 2024 gue gak punya apa-apa, kerja di rantau. 2025 gue gak pengen seperti itu guys. Gue gak pengen hidup stagnan, gaji pulang tidur, gaji pulang tidur, gaji pulang tidur. Gue gak mau kayak gitu guys. Gue pengennya gue memiliki aset, gue memiliki brand gitu. Gue pengen diri gue tuh terkenal oleh seluruh orang. Bukan terkenal karena gue ganteng, bukan terkenal karena gue kaya. Gue pengen terkenal karena gue bisa berbagi kepada orang lain tanpa henti. Itu target gue guys, karena gue ngerasa hidup gue sangat memprihatinkan, dimana keluarga gue nggak harmonis. Yang dulunya harmonis, yang dulunya keluarga keluarga tuh guys, pokoknya intinya keluarga yang baik lah, keluarga yang senang, keluarga yang tak ada percecokan. Nah, gue masuk di keluarga yang miskin dan banyak percecokan. Tapi gue nggak salahin ibu gue gak salahin orang tua gue. Kalau ibu gue dan bapak gue miskin, yang gue salahin tuh gue sendiri. Gue 3 tahun gak bisa ngapa-ngapain, gak dapet apa-apa, itu kesalahan gue terbesar. Jadi kalian jangan ikutin kesalahan gue. Kesalahan itu diam di tempat, cuma menerima gaji, kerja pulang. Jangan seperti itu guys. Itu kesalahan gue di 3 tahun. Gue gak jadi apa-apa, gue gak punya apa-apa, dan ya gak punya motor, gak punya rumah, gak punya penghasilan, cuma digaji doang. Dan sekarang gue setidaknya punya penghasilan lain selain dari kerja, yaitu lembur. Itu yang kedua, lembur kemungkinan di setiap perjalanan gak ada ya guys. Dan setiap lembur juga di tempat-tempat lain nggak dikali. Kalau di PT gue itu dikali, ya mungkin di PT-PT lain juga dikali. Cuma menurut gue segini juga bersyukur bisa survive. Dan ya kedepannya gue pengen ada duit tabungan, survive ke aset-aset meme coin. Dan ya terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau mau. Kalau nggak juga gak apa-apa. Kalau gak menonton abaikan saja. Dan ini berarti udah ke berapa menit nih, gue gak bisa lihat karena HP gue cuma satu. Kita lihat tahun depan. Kalau kalian ingin berlomba dengan gue, kita lomba badan siapa yang paling bagus, keuangan siapa yang paling bagus. Tahun depan gue target 50 juta pertama. Tahun depan 2026 bulan Juni ke bulan Juni. Itu guys, gue tunggu kalian di momen tersebut. Gue pengen kalian lihat gue kayak gimana, perubahan fisik gue kayak gimana. Kalau gue tetap kayak gini berarti gue pecundang. Gue gak mau berubah, gue gak mau hidup kerja keras, gue gak mau disiplin. Gue sekarang ingin meningkatkan disiplin dari 2025, 2026, 2027 sampai ke gue mati. Gue pengen hidup gue gak sia-sia. Di saat gue mati, gue pengen dikenang guys. Dikenang setidaknya sama anak-anak kita tuh bukan pemalas, kita pekerja keras. Jangan takut mati untuk kerja keras, jangan takut mati untuk kerja cerdas, jangan takut mati untuk kerja rajin, jangan takut mati juga untuk lemburan terus. Karena yang lemburan sama gak lemburan sama-sama mati guys. Perokok bilang merokok membunuhmu, yang gak ngerokok tetap mati. Rokok gak ngerokok tetap mati, yang kerja gak kerja tetap mati. Tapi perbedaannya, kalau kita sehat, dengan keadaan kita sehat terus mati, kan enak guys, daripada kita meninggal gara-gara ini meninggalnya karena rokok, ini meninggalnya karena mabok. Gue gak nyalahin yang mabok, yang ngerokok gue gak nyalahin. Gue gak ngelarang mereka semua mau merokok, mau mereka mabok, mau mereka makan gula, mau mereka makan goreng-gorengan, gue gak peduli. Cuma yang gue ingetin kepada kalian semua, jangan berlebihan. Kalian mau mabok ya mabok, jangan berlebihan. Kalau maboknya segalon lu abisin 1 menit, ya kan gak bisa. Lu makan gorengan 1 truk 1 menit kan gak bisa. Lu ngerokok 1 truk 1 menit kan gak bisa. Jadi gak boleh hal yang berlebih, sesuai takaran apa yang tubuh kita butuhkan dan tubuh kita inginkan. Ingat, hal yang berlebih itu tidak baik kecuali duit. Baik, terima kasih. Itu video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Dan ya, kata-kata dari gua,
hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan ada kutipan dari pelatih gue dulu pas Kibra, proses sama dengan hasil. Kalau proses kitanya bagus, hasilnya tidak akan mengkhianati hasil. Tidak akan mengkhianati hasil. Jadi proses itu kayak kita membuat gorengannya tuh enak, prosesnya bagus, hasilnya enak. Kalau kita buat prosesnya jelek, hasilnya jelek. Jadi proses sama dengan hasil. Jadi proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jikalau kalian prosesnya bagus, hasilnya juga akan bagus. Dan satu lagi, hoki itu datang pada orang yang berani. Jadi kalau kalian cuma diam di tempat, gak mau ngelakuin kayak gue seperti ini, gak mau kerja 14 jam sehari, gak mau lemburan kerja, mau diam di tempat, ya terserah kalian. Cuma gue saranin, kemalasan itu akan mendatangkan kemiskinan. Malas itu enak sama orang miskin, tidur, rebahan, scroll TikTok, enak banget guys. Jadi kalau kalian mau hidup seperti itu ya nggak apa-apa. Cuma gue gak mau hidup seperti itu, scroll TikTok, rebahan, tidur. Padahal orang lain sedang mencari duit guys. Duit itu diambil guys. Kalau kita belum bisa mencari duit dengan tidur, ya kita harus ambil duitnya. Kita harus kerja, kita harus tukar waktu dengan uang. Seperti itu guys. Jadi gue ini lagi tukar waktu gue nggak pernah libur, gue nggak pernah berhenti, gue tetap bikin video ini untuk kalian, untuk gue diri sendiri juga. Gue gak ada kata libur di kamus gue pulang jam 5 subuh, bangun jam 10 pagi, langsung gue nge-gym, langsung gue buat video, langsung gue edit. Tapi video panjang gue gak edit karena gue capek ya. Gue capek tapi gue gak nyerah, gue upload aja. Gue biar kelihatannya tuh gak ada edit-edit gimana, gue pengen kelihatan nyata gitu. Ini video tanpa editan, ini video gue ngomong gak ada potong cut gak ada. Ini video real, dan ya ini ngomong gue gak pakai teks, di depan gak ada teks ya. Gue ngomongnya asal kemana aja nyambung gitu, karena gue gak pakai teks. Dan ya gue udah mulai berani nih dari sekarang, udah berani ngobrol ke kamera. Kadang kameranya mati karena RAM-nya gak cukup, tapi gue tetap gak pantang menyerah. Dan ya terima kasih. Itu kata-kata dari gue. Ingat, malas